Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ghazali. Kali ini saya akan merangkum PPT pertemuan pertama Quran Hadis yang diajarkan oleh Pak Sijil. Pertama, kita akan memahami pengertian Al-Quran terlebih dahulu. Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, pelaku Quran. Yang pertama, memahami pengertian Al-Quran. Beberapa pendapat tentang Al-Quran secara kebahasaan antara lain adalah: yang pertama, menurut Al-Liyani, Al-Quran adalah bentuk kata benda atau inti dari kata kerja, artinya membaca. Dari kata ini, Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Yang kedua, menurut Al-Syari, kata Al-Quran ini berasal dari lafaz korona, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu, didasarkan pada kenyataan nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini juga berdasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Yang ketiga, menurut Al-Faro, asal kata Al-Quran adalah lafaz Qoro'an yang merupakan bentuk jamak dari Qoriyanatun, yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Keempat, menurut Az-Zujaj, kata Al-Quran berasal dari kata yang diartikan mengikuti susunan pola wazan dan kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan. Selanjutnya, kelima, menurut Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam, nama asli. Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak dari awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memang nama khusus yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti juga nama kitab-kitab suci yang terdahulu seperti kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran juga menjelaskan dengan secara terminologi. Di antaranya adalah A. Syekh Muhammad Qudari Baik. Syekh Muhammad Qudari Baik menjelaskan bahwa Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, dan yang disampaikan dengan cara mutawatir. Lanjut, yang kedua, Subi Saleh menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf dan disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Yang ketiga, Muhammad Abduh menjelaskan bahwa kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara dalam hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafal. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. A. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala. B. Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. C. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. D. Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. E. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. G. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.
Tadi F ketinggalan. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. H yang terakhir, H, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan hafalan Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran yang kita biasa dengar dan kita sebut Al-Quran. Al-Quran itu artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah sebagai berikut. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang kedua, Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, yang artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Yang ketiga, Al-Furqan, artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran yang disebut pada surat Al-Furqan pada ayat 1. Keempat, Az-Zikri. Az-Zikri artinya pemberi peringatan. Melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia. Penyebutan Az-Zikri terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang kelima, At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril As-Salam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Penyebutan Tanzil ini antara lain terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, sedangkan nama-nama lain yang jumlahnya sangat banyak itu lebih merupakan keterangan sifat, fungsi, dan indikator Al-Quran. Yang terakhir, menganalisis perilaku orang yang memahami Al-Quran. Al-Quran ada sumber pertama ajaran Islam. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh pada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Al-Quran juga memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keimanan, akidah, tuntunan ibadah, budi pekerti, dan lain-lain. Akidah adalah ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, serta qada dan qadar, berkehendak dan ketentuan Allah. Al-Quran juga berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah yakni sholat, berpuasa, zakat, dan haji. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.